Balik lagi di Gestar karena setiap tamu adalah bintang, masih bareng gue Camar Henda. Kalau tadi kita ngobrol sama penyanyi cantik Sabrina Eben, sekarang sudah kedatangan tamu yang luar biasa, usianya masih muda ya, dan menelurkan karya yang baru. Nah ini katanya karya yang paling proper, yang paling niat ya. Sudah ada Maulana Adriansyah di sini. Ini sama fans-fansnya biasanya disebutnya Bang Lana ya. Mas Lana. Mas Lana, oke Mas Lana kan orang Jawa ya ternyata Iya, ya. betul. Oke, jadi mama orang Jawa, mama papa orang Jawa atau orang Lampung? Yang sebenarnya yang dari Jawa itu kakek nenekku. Oh, kakek nenek. Kakek nenek dari Jawa, terus pas kakek nenek masih pada kecil itu transmigrasi ke Lampung. Jadi bapak ibuku memang lahir di Lampung. Oke, Tapi ini sukunya Jawa. Oh, jadi lahir di Lampung tapi memang orang Jawa Iya, gitu ya. betul. Oke, menarik. Ini bener ya, usianya masih 22 tahun ya. Masih 22 tahun. Waduh, gue ngerasa gue paling muda tapi ternyata ada yang lebih muda lagi ya. Oke, ini berarti kelahiran 2001 ya? 2002 aku. 2002, wah super adek gue nih. Udah punya karya yang luar biasa, bahkan ini sebelumnya tergabung dalam sebuah band bareng kakak, bener ya? Betul, aku 2011 itu aku kelas 3 SD sebenarnya udah mulai suka nyanyi kan. Suka nyanyi, jadi dulu sebenarnya awalnya nyanyi dangdut. Oh Nyanyi iya, dangdut. karena emang apa ya, tipe suaramu tuh yang Melayu-Melayu gitu ya. Betul, Jadi mengingatkan tahun-tahun 2009, 2010 ya, ada Baginda, siapa lagi tuh. Pagetos, Kangen Band. Ya. Oke, jadi, sampai akhirnya milih solo gitu. Milih solo 2018. 2018 milih solo. Betul. Nah, 2018 sampai dengan hari ini kebanyakan tuh cover dan bikin lagu sendiri juga atau gimana tuh? Kalau di awal tahun 2018 itu sampai sampai sekarang ini memang awalnya cover-cover lagu. Kita recycle lagu. Tapi ada satu hal yang menarik itu aku cover lagu versinya live ska reggae. Jadi musiknya itu lagunya sedih, tapi musiknya kita bikin campuran antara ska, reggae. Nah ini menarik nih, karena kan kalau biasanya sedih itu kan biasanya pakai melodi tertentu, pakai piano gitu. Dan ini pakai ska atau reggae. Gimana sih cara menyampaikan rasa sedih itu lewat gaya ska atau reggae? Sebenarnya karena musik yang tadi aku bilang genrenya dicampur-campur, jadi setiap lagu itu kita benar-benar pattern musiknya beda-beda. Jadi kita tetap ambil bagian Melayunya kita ambil di bagian awal, terus nanti refnya kita kasih ska, terus belakangnya kita kasih reggae, terus nanti belakangnya ada ketukan dangdutnya juga gitu. Jadi orang nonton itu campur aduk, tapi kebanyakan mungkin goyang kali ya. Ini menarik nih. Apakah ini bakal jadi pattern juga ke depannya bahwa seorang Bang Lana ini akan membuat musik yang memang campur-campur gitu antara ska, reggae gitu, atau mungkin nanti akan ada gebrakan-gebrakan baru mungkin dengan musisi dangdut Indonesia kan nggak ada yang tahu ya. Sama Lesti mungkin. Amin. Tapi yang jelas kalau untuk live ska reggae itu kan memang sudah berjalan dari 2022. Sampai sekarang itu memang masih berjalan. Berarti udah 2 tahun lah ya. 2 tahun dan alhamdulillah juga penikmatnya masih banyak. Jadi itu akan tetap aku pertahanin, dan selanjutnya sih mungkin untuk gebrakan-gebrakan baru lebih ke single baruku sih. Kayak yang terakhir lagu Halu itu termasuknya. Nah ini lagu Halu katanya yang paling proper, paling niat. Bisa diceritain nggak sih biar ada gambaran nih, proper dan niat tuh kayak gimana? Iya, jadi aku itu kan kalau rilis single biasanya kalau untuk video klipnya itu digarap oleh orang internalku aja lah gitu. Kayak dari cara pengambilan gambarnya, sinematiknya, apanya segala macam itu pakai ilmu kita lah, ilmu yang kita sudah punya gitu. Tapi untuk lagu Halu ini karena kebetulan lagunya fresh, lagunya itu aku jarang rilis lagu dengan beat tempo yang seperti ini, terus biasanya sedih-sedih tapi ini lebih ceria. Akhirnya aku kepikiran kayaknya kita perlu PH deh gitu buat bantuin mengaplikasikan lagu Halu ini dalam bentuk visual gitu. Jadi akhirnya kita berarti ini pertama kali kolaborasi sama PH? First time, betul. Oke, luar biasa. Dan itu seru banget sih. Kayak akhirnya kita juga dapat banyak ilmu dari situ, yang paling utama sih dapat banyak ilmu. Terus akhirnya kita jadi tahu kayak ternyata cara penyampaian suatu lirik ke dalam visual itu nggak perlu yang menye-menye ya. Maksudnya kayak kita bisa kok bikin scene yang tek gitu cepat tapi pesannya dapat gitu. Biar gambar yang berbicara gitu. Iya, betul. Itu akhirnya aku dapat ilmu di situ banyak sih. Dan ini juga katanya sampai viral di Malaysia. Gimana ceritanya tuh? Sampai detik ini alhamdulillah di trending 8 di Malaysia di YouTube. Wow, tepuk tangan dong. Gila, gue orang Indonesia bangga banget nih. Apalagi musisi-musisi muda kan banyak sekali sekarang gitu ya yang established di industri musik sekarang. Nah, kalau kita lihat industri musik sekarang kan lagu itu viral kalau misalnya ada di TikTok ataupun juga di platform sosmed gitu. Ini pertanyaan yang selalu ditanyain juga nih sama musisi yang datang ke sini. Keberatan nggak sih kalau misalnya lagu punya kita
didangdutin, dikoploin, diremix lah segala macam gitu. Ada yang keberatan tapi memang mostly katanya that's okay nggak apa-apa karena mereka akan merujuk kepada lagu aslinya. Nah, kalau Bang Lana gimana nih Mas Aku Lana? pun sama kayak gitu. Aku di tipe yang nggak apa-apa mau kalau aku sih ngambil dikreasikan gitu ya. Aku bukan nganut ya kayaknya kalau nganut sih kayak aku pernah baca dari Freddie Mercury juga vokalisnya Queen itu bilang kayak do whatever with my song gitu kayaknya kayak gitu deh kutipannya kayak lu boleh bikin apapun dengan lagu gua yang penting jangan bosenin gitu. Jadi silahkan aja. Artinya menjunjung tinggi kreativitas iya, gitu ya. betul. Berkreasi sebaik mungkin dengan lagu-laguku gitu. Oke. Apakah artinya kalau misalnya ada yang nge-DJ-in, nge-remix segala macem gitu, itu sebuah bentuk penghargaan juga nggak sih buat seorang musisi gitu? Wah, artinya lagu gua nih di ini loh gitu, lagu gua tuh dilirik loh gitu. Iya, itu pun yang terjadi sekarang ini. Halu itu di Malaysia pun ada yang trending juga, itu versi remixnya. Tapi kalau aku sih lebih ke kayak kalau versi-versi remix itu menurutku kayak nggak apa-apa kalian bawain, kalian cover sebaik mungkin gitu. Tapi kalau untuk dengan versi-versi lain kayak koplo atau apa itu sih ada baiknya memang harus izin dulu ke publishing karena aku itu kan copyright juga ya. Iya, betul. Ini yang menarik nih tadi pertanyaan waktu aku live nanya sama teman-teman, aku mau wawancara Mas Lana sama Kak Sabrina. Nah, pertanyaan untuk Mas Lana ini adalah ketika viral di Malaysia ada ini nggak sih, ada rencana untuk pergi ke Malaysia nyapa fans Malaysia atau mungkin sudah atau gimana tuh? Kalau itu sudah ada rencana dan selain untuk jumpa fans di sana bahasanya itu aku juga mau duet sama salah satu artis Malaysia. Wow. Dan kita juga udah nyiapin 2 lagu untuk kita rilis di Malaysia dan di Indonesia. Ini membagi kesibukan antara keluarga, terus juga pacar, sama karir yang saat ini ditekuni gimana sih? Sebenarnya kalau untuk keluarga ya mungkin karena keluarga alhamdulillah udah ngerti juga karena dari 2018 itu aku ke Jakarta sendiri kan. Jadi keluarga sekarang semuanya di Lampung dan tapi support dong ya. Alhamdulillah support banget. Mereka support banget dan sekarang ini untuk membagi di karir juga alhamdulillah karena fokusnya benar-benar di musik doang. Jadi jadi aku lebih kayak ya oke kita harus fokus di sini aja terus gitu. Makanya hari-hari itu aku bisa ngabisin waktu di studio hampir setiap hari gitu. Terus di luar itu untuk masalah asmara apa segala macam itu aku biarin aja sih kayak ngalir aja. Ini kan bisa dibilang Gen Z ya. Angkatan Gen Z gitu. Gen Z itu kan terkenal dia jiwa kreativitasnya luar biasa. Betul. Tapi kekurangannya biasanya orangnya cepat bosen. Betul. Tuh, that's why ini kalau di TikTok tren-trennya kan Gen Z kalau jualan pas laku justru pas jualannya laku malas jadi nggak jualan lagi gitu kan. Ada yang jualan pisang goreng pakai mayones lah segala macam. Lagi rame-ramenya jadi malas. Bosen nggak mau. Nah, ini yang mau ditanyain nih. Dirimu gimana sih cara, pasti ada dong rasa jenuh, titik jenuh, bosen gitu kan. Kayaknya semua orang pernah ngerasain itu gitu. Nah, cara ngatasinnya gimana nih biar tetap konsisten? Kalau aku sih lebih banyak karena aku fokus di musik ya. Jadi aku lebih banyak dengerin referensi lagu-lagu lain sih. Kayak sekarang ini aku lagi dengerin banget albumnya Post Malone yang baru. Itu genrenya country. Dan itu sesuatu yang baru buat aku kayak karena aku penyanyi Melayu dan aku fokus dengerin country jadi kayak apa ya dari lagu-lagu country ini yang bisa kira-kira aku jadikan referensi di lagu-laguku nanti gitu. Jadi dirimu juga meskipun sudah established yang nonton banyak, cara mengasah kreativitas adalah sebenarnya lihat referensi-referensi juga ya. Betul, berbanyak apakah referensi. Dari musisi Indonesia aja atau justru dari luar juga atau semuanya? Kalau aku kebanyakan dari luar. Dari luar jadi ya. Kayak aku bener-bener dengerin all genre kayak rock, terus progressive rock, rap apa segala macam itu bener-bener aku dengerin karena kita nggak pernah tahu kayak suatu saat kita akan butuh referensi itu buat di musik kita gitu. Dan itu benar-benar menghilangkan bosen banget kayak misal aku kan maksudnya terlalu sering live ska reggae terus terlalu sering melayuan gitu terus tiba-tiba dengerin lagu country yang enak juga ya ini beda tapi enak gitu akhirnya bisa dari referensi itu bisa kita pakai buat nanti kayak bikin sesuatu yang baru lagi. Ini kan spesifik banget ya misalnya lagu-lagu country gitu. Bisa nggak sih nyanyiin satu bait aja lagu country yang ada ini jadi referensi yang paling enak banget deh. Sekarang ini lagi suka lagunya Brad Paisley yang judulnya I'm Gonna Miss Her. Kayak refnya gini. Well I'm gonna miss her when I get home. Right now I'm on this lake shore and I'm sitting in the sun. I'm sure it'll hit me. When I walk to that hole tonight,
Yeah, I'm gonna miss her. Oh, look in there, I've got a bar. Oh. Nah, itu. Ini gue jadi nggak percaya dah umurnya 22. Lu beneran 22 nih? Iya, 22. Nggak korupsi umur kan? Enggak. Tapi wawasan musik yang makin luas gitu ya. Keinginan untuk bermusik itu sebenarnya dari mana sih? Ini kan dirimu udah banyak nih penggemarnya, udah mulai banyak. Tapi yang jadi pertanyaan, ini orang punya bakatnya dari mana ya? Apakah keluarga juga musisi atau justru ikut-ikut temen tongkrongan? Sebenarnya dari keluarga nggak ada yang jadi musisi, tapi ada satu abangku yang memang jago bikin lagu. Nah itu tadi. Nah terus di luar itu memang aku anaknya mungkin penasaran kali ya. Maksudnya dari kecil karena udah kenal nyanyi, kenal musik gitu-gitu. Akhirnya cita-cita awalnya itu aku buat bermusik itu cita-cita pertama adalah jadi penyanyi. Tapi karena sekarang alhamdulillah ya mungkin sudah bisa dikategorikan sebagai penyanyi. Akhirnya aku nyari kayak apa nih di musik yang kira-kira belum aku dapetin selain jadi penyanyi. Ya itu akhirnya aku bagi kayak jadi musisi. Karena mungkin semua orang bisa jadi penyanyi tapi nggak semua orang bisa jadi musisi gitu. Musisi itu harus spesifik kayak kita benar-benar bisa bikin lagu, kita bisa ngaransemen sebuah lagu, kita bisa main alat musik gitu. Sedangkan kalau penyanyi ya mungkin sekarang ada banyak penyanyi koplo, dangdut itu kan banyak penyanyi-penyanyi cewek. Ini keren banget. Semua orang bisa jadi penyanyi tapi tidak semua orang bisa jadi musisi. Betul. Ya. Oke, pesan ini closing statement apa yang ingin disampaikan untuk seluruh Gen Z dimanapun berada ya, seluruh anak muda supaya tetap semangat berkarya dalam bidang apapun, gak cuma di musik doang. Silakan, Mas Lana. Buat teman-teman Gen Z yang seumuran aku, ini mungkin pesannya adalah apapun yang kalian lakuin, entah itu di musik, di bisnis, di apapun itu, konten kreator atau apapun itu, ada satu hal yang harus kalian pertahanin yaitu konsistensi. Jadi meskipun kalian bosan atau apapun itu, tapi kalau kalian bisa jaga konsistensi, insya Allah kalian bisa berhasil sih. Wow, luar biasa Mas Lana. Terima kasih loh. Ini selain pesan untuk Gen Z juga, saya juga kesindiri juga karena konsisten tuh susah banget. Susah banget, bener. Kadang-kadang udahlah udah bosen udah aja bikin kontennya gitu. Tapi ya justru kalau kita lihat orang-orang yang sukses, itu orang-orang yang satu konsisten. orang-orang yang konsisten gitu. Satu behavior yang kesamaan mereka adalah mereka tuh konsisten gitu. Kayak kita kalau lihat orang sukses pasti bangunnya selalu pagi. Itu konsisten. Pasti. Itu konsisten. Bangun konsisten pagi yang nggak semua orang bisa ya. Makanya nggak semua orang sukses. Ya. Oke, terima kasih Mas Lana. Sama-sama. Sehat selalu ya. Terima kasih, mudah-mudahan so lagunya halu ya. Amin. Oke, jangan lupa didengarkan di seluruh digital music platform ya. Betul. Terima kasih dan pemirsa, itu dia tadi perbincangan bersama dengan musisi-musisi hebat luar biasa, ternyata yang muda yang berkarya, dan ini bisa jadi inspirasi untuk kita semua ya, tidak hanya untuk Gen Z ya, tapi untuk semua generasi, bahwasanya Indonesia ini punya talenta-talenta yang luar biasa. Dan tetap di Gestar karena nanti kita akan ada episode-episode yang luar biasa, tentunya dengan bintang tamu lainnya. Saya Camar Henda pamit, Gestar karena setiap tamu adalah bintang. Bye.